Perkenalkan, nama saya Rena Rianto Biaran. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa bahasan mengenai mata kuliah manajemen mutu. Jenis-jenis material inovatif dalam konstruksi. Yang pertama ada beton self-healing. Beton self-healing adalah beton yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan retakan kecil yang terjadi di permukaannya. Hal ini dicapai dengan menambahkan bahan-bahan seperti mikroorganisme atau bakteri atau kapsul pengisi yang mengandung senyawa kimia yang akan aktif ketika beton mengalami kerusakan. Keuntungannya adalah memperpanjang umur beton, mengurangi biaya perawatan, dan pemeliharaan. Lalu ada meningkatkan durabilitas dan ketahanan struktural. Sedangkan tantangan menggunakan beton self-healing adalah biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan beton biasa. Keterbatasan efektivitas dalam mengatasi retakan besar. Lalu, yang kedua ada beton ringan atau lightweight concrete. Beton ringan adalah beton yang menggunakan agregat ringan seperti perlit, polystyrene beds, atau agregat buatan yang mengurangi berat beton. Beton ini sering digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat atau struktur dengan beban ringan. Keuntungan menggunakan beton ringan adalah yaitu mengurangi beban struktural pada bangunan, memudahkan pengangkutan dan pengerjaan, dan meningkatkan insulasi termal dan suara. Sedangkan tantangannya, daya tahan terhadap tekanan yang lebih rendah dan memerlukan pengujian ketahanan jangka panjang. Untuk beton transparan atau transparan concrete, beton transparan adalah beton yang memungkinkan cahaya untuk melewatinya, menggunakan agregat khusus atau serat optik yang disisipkan dalam campuran beton. Beton ini memberikan efek visual yang menarik dan dapat digunakan untuk fase bangunan atau elemen dekoratif lainnya. Keuntungannya yaitu meningkatkan estetika bangunan, mengurangi kebutuhan untuk pencahayaan buatan. Sedangkan tantangannya memerlukan teknologi dan proses produksi khusus. Biaya yang lebih tinggi dibandingkan beton biasa. Yang keempat ada composite fiber concrete, fiber reinforced concrete atau VRC. FRC adalah beton yang diperkuat dengan serat, misalnya serat baja, serat kaca, atau serat polimer, untuk meningkatkan ketahanan terhadap retak dan memperbaiki sifat mekaniknya. Keuntungan menggunakan FRC adalah menambah kekuatan tarik beton tanpa menambah banyak beban, meningkatkan ketahanan terhadap keretakan dan keausan, mengurangi kebutuhan untuk penguatan baja konvensional. Tantangannya, biaya tambahan untuk serat yang digunakan. Lalu, penyusutan dan distribusi serat yang tidak merata dapat mempengaruhi kualitas beton. Beton daur ulang atau recycled concrete. Beton daur ulang menggunakan material bekas dari proyek konstruksi yang telah dihancurkan, misalnya beton lama, bata, dan material lainnya, sebagai agregat untuk campuran beton baru. Keuntungan menggunakan beton daur ulang atau recycled concrete adalah mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah konstruksi, mengurangi biaya material baru, memiliki kinerja yang serupa dengan beton konvensional dalam banyak aplikasi. Tantangannya, kualitas material daur ulang bervariasi, pembatasan penggunaan dalam struktur kritikal dan struktural yang membutuhkan beton berkekuatan tinggi. Lalu ada material bambu. Bambu as structural material. Bambu yang dikenal sebagai material yang ringan dan kuat, kini mulai digunakan dalam konstruksi sebagai alternatif bahan struktural, terutama di negara berkembang. Bambu memiliki sifat mekanik yang sangat baik dan bisa digunakan untuk rangka bangunan, dinding, bahkan lantai. Keuntungan menggunakan bambu yaitu keberlanjutan karena bambu tumbuh cepat dan mudah diperbaharui. Kekuatan yang sangat baik per unit beratnya dan mudah untuk diproses dan didapatkan dengan biaya rendah. Tantangannya, ketahanan terhadap serangan hama atau pembusukan, keterbatasan penggunaan pada iklim tertentu. Lalu ada material smart material. Smart materials adalah bahan yang dapat merespon perubahan lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau mungkin tekanan. Contohnya termasuk kaca fotokromik yang dapat mengatur tingkat transparansi sesuai dengan cahaya yang masuk, atau material yang dapat berubah bentuk tergantung pada suhu. Keuntungannya, menambah efisiensi energi dalam bangunan, meningkatkan kenyamanan penghuninya dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan cuaca.
Tantangannya ada dua, yaitu biaya yang relatif mahal dan teknologi masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diterima di industri konstruksi. Pengaruh materi inovatif terhadap mutu konstruksi. Pengaruh yang signifikan adalah ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan. Material seperti beton self-filling atau beton ringan dapat memperpanjang umur bangunan dan mengurangi frekuensi pemeliharaan dan meningkatkan mutu struktural dalam jangka panjang. Efisiensi energi. Material seperti beton transparan dan smart materials dapat meningkatkan efisiensi energi bangunan, mengurangi penggunaan energi untuk pemanasan atau pendinginan, dan memberikan kenyamanan termal yang lebih baik kepada penghuni. Lalu, ada pengurangan dampak energi, seperti yang bambu dan material daur ulang, memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan, yang tidak hanya berfokus pada mutu struktural, tapi juga pada mutu lingkungan hidup yang lebih baik. Lalu ada pengurangan biaya pemeliharaan. Material yang ketahanan lebih tinggi mengurangi kebutuhan untuk perawatan dan pemeliharaan, yang pada akhirnya meningkatkan mutu jangka panjang bangunan. Tantangan dan kendalanya adalah biaya produksi yang mungkin lebih tinggi dibandingkan material yang biasa digunakan. Lalu ada standar dan regulasi. Material baru mungkin belum sebenarnya diatur dalam standar atau regulasi bangunan yang ada. Lalu ada kesadaran dan pengetahuan. Banyak profesional konstruksi yang belum terbiasa dengan material inovatif, sehingga harus diadakan pelatihan atau edukasi tambahan supaya bisa memahami cara menggunakan dengan tepat. Studi kasus dan aplikasinya, yaitu ada proyek bangunan berkelanjutan, penggunaan bambu di Asia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.